Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Septiana Lindari Setiawati. Selamat datang kembali ke podcast Ramadan OSIS MA Riyadhatul Thalabah Sedan. Nah, pada podcast kali ini kita mengusung tema pemuda yang berperan bukan baperan. Di sini sudah ada Kak Lana Sobibatul Muna dari kelas 10 IPS 1 yang nantinya akan menjadi narasumber kita. Oke, Kak Lana, di sini kan kita bakal membahas mengenai pemuda yang berperan bukan baperan. Nah, mungkin Kak Lana bisa memberikan kata pengantar terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia podcast Ramadan OSIS MA Riyadhatul Thalabah Sedan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi podcast kali ini. Berbicara tentang pemuda. Definisi pemuda menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, pemuda adalah warga negara Indonesia yang mengalami periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Dalam konteks Islam sendiri, definisi pemuda adalah kelompok masyarakat yang peka dan paling cepat merespons suatu keadaan. Merespons suatu keadaan terutama dalam dakwah Islam. Pemuda ini sangat penting bagi martabat negara dan bangsa kita. Tentunya pemuda memiliki peran, yakni sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan. Dalam Al-Quran, peran pemuda ada 4. Yang pertama adalah berpikir kritis. Seorang pemuda harus berpikir kritis. Ini tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 60-67. Di sini mengisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpikir kritis tentang kaumnya yang menyembah berhala. Yang mereka sembah itu tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. Yang kedua, pemuda harus menjadi generasi penerus. Ini tercantum dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Seorang pemuda harus bisa menjadi seorang anak dan cucu yang bisa mewarisi keimanan. Yang ketiga, pemuda harus bisa memiliki moral yang tinggi. Ini tercantum dalam Quran surah Muhammad ayat 38. Dan yang terakhir, pemuda yang beriman, pemuda yang memiliki keimanan. Insya Allah dengan kita memiliki keimanan, insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Amin. Nah, jadi tadi ada 4 peran pemuda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu tadi apa saja, Kak? Yang pertama ada berpikir kritis. Yang kedua ada menjadi penerus, menjadi generasi penerus. Yang ketiga memiliki moral yang tinggi. Dan yang terakhir ada memiliki keimanan. Oke. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Dalam hadis juga ada yang berkaitan dengan pemuda. Contohnya hadisnya bunyinya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah." Yang artinya, Tuhan kamu itu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sabwah di sini memiliki kecondongan terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan arasnya pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda. Pemuda yang bagaimana? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pemuda ini sangat penting, teman-teman. Pemuda itu adalah aset yang mahal, aset negara yang mahal dan tak ternilai harganya. Maka Indonesia itu butuh yang namanya pemuda atau anak muda. Nah, kenapa Indonesia membutuhkan pemuda gitu? Baik, sejarah Indonesia itu terbentuk dari anak muda. Setiap peristiwa signifikan yang terjadi dalam tanah air ini merupakan bentukan angkatan anak muda. Yang pertama, Sumpah Pemuda, tidak lepas dari namanya, sumpah yang telah diikrarkan oleh para pemuda Indonesia yang mengobarkan semangat jiwa untuk melawan penjajah, merupakan Sumpah Pemuda itu tadi yang pada tahun 1928. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda
memaksa golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan yang ketiga, peristiwa reformasi tahun 98. Seluruh mahasiswa pemuda membubarkan masa Orde Baru dan melahirkan harapan-harapan bangsa, melahirkan harapan-harapan baru, yakni masa reformasi. Nah, tadi kan Kak Lana bilang kalau Indonesia butuh pemuda. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang tua gitu? Baik, selain sejarah sebenarnya ada lagi, yakni kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena pemuda yang masih mau belajar, pemuda yang masih memiliki stok fisik yang kuat, memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang memiliki kreativitas yang begitu tinggi, memiliki inovasi seperti itu dan memiliki banyak waktu. Ketika dia gagal bisa mencoba lagi, ketika dia gagal bisa mencoba lagi sampai dia berhasil dalam segala sesuatunya. Kenapa Indonesia butuh anak muda sebenarnya? Karena hanya orang tua yang masih meyakini slogan usang isi apik zamanku toh. Isi apik zamanku loh. Oke. Terus gimana Kak? Jadi kita itu butuh generasi yang memiliki inovasi, yang memiliki kreativitas, memiliki pengetahuan yang luas dan keluar dari zona nyaman, yang tak gentar keluar dari zona nyaman, yakni tidak rebahan, maksudnya mau melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu seperti itu. Kita butuh yang namanya generasi seperti itu. Tadi Kak Linda mengatakan bahwa untuk apa orang tua-tua itu? Baik, yang kita butuhkan dari orang tua itu, yang pertama kita tidak bisa lepas dari orang tua. Karena kita ada itu juga karena orang tua. Ya betul. Iya. Jadi yang kita butuhkan sebagai pemuda dari orang tua adalah pengalamannya. Karena orang tua itu kan sudah banyak merasakan manis dan pahitnya kehidupan. Dan pernah muda. Iya. Begitu. Terus juga nasihat-nasihat baiknya. Yang kita butuhkan adalah pengalamannya dan nasihat-nasihat baiknya, seperti itu. Nah, di sini kan kita membahas mengenai pemuda yang berperan, bukan baperan. Nah, emang kenapa sih dengan baperan? Apakah kita tidak boleh itu baperan? Kalau menurut saya ya Mbak, baper itu boleh, karena baper itu kan kebawa perasaan. Karena kita juga manusia, kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa bahagia, karena kita manusia. Yang tidak boleh itu baperan. Baperan itu kan nggak normal ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit seperti itu. Nah itu tidak boleh. Yang sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik, nggak boleh bagi kita. Maka menurut saya ya, baper itu boleh, yang nggak boleh adalah baperan. Baper boleh, tapi yang nggak boleh adalah baperan gitu Mak. Jadi kalau kita baperan ya harus dihilangi lah, dikurangi sifat baperannya gitu. Kalana mungkin ada cerita tokoh atau tokoh yang mungkin bisa memberikan kita teladan gitu. Iya. Pada masa tabi'in ada seorang 3 pemuda yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh ya. Baik masa lalu, masa sekarang maupun masa depan, yakni Imam Syafi'i, yang kedua Muhammad Al-Fatih, dan yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Juga ada 3 poin penting yang bisa kita teladani dari ketiga pemuda yang luar biasa ini. Yang pertama adalah mereka menghabiskan masa mudanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi poin pertama, yang pertama tadi itu adalah poin pentingnya. Jadi takwa, ibadah, taat. Kemudian setelah mereka melakukan yang pertama ini, mereka mendapatkan yang kedua, mendapatkan seluruh kemudahan dalam urusannya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dalam masalah hidupnya dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dapatnya double. Jadi yang dilakuin itu cuma 1, taat, mendapatkannya 2, mendapatkan solusi, mendapatkan kemudahan dalam urusannya, dan juga mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memang itu berat, karena itu
sudah wali gitu loh. Tapi apa salahnya kita meniru, apa salahnya kita meneladani ketiga pemuda tersebut, seperti itu. Nah, Kak Lana, mungkin ada quotes yang bisa membuat pemirsa ini lebih semangat gitu menjadi pemuda yang lebih berguna gitu, yang lebih bisa berperan gitu. Iya. Yang pertama perkataan dari Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beri aku 1000, ada yang mengatakan 1.000.000 ya. Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 1.000.000. Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Itu dari Bapak Presiden pertama kita. Kemudian yang kedua dari jurnalis terkenal Mbak Najwa Shihab. Tentu tahu ya teman-teman, seorang putri dari Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwasanya pemuda hari ini tuh harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Juga Presiden ketiga kita, Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan, kalau anak bangsa ini tidak membangun bangsanya sendiri, siapa lagi? Tidak mungkin kan, jangan saudara mengharapkan orang lain datang untuk membangun bangsa kita, seperti itu. Juga ada pesan dari Kak Stefanus Cancan mengatakan bahwasanya penuhilah diri kita dengan gagasan-gagasan, penuhilah diri kita dengan skills, penuhilah diri kita dengan mindset yang positif, dan penuhilah diri kita dengan attitude yang baik, seperti itu. Ternyata dan terakhir dari saya, zaman semakin bergerak, zaman itu bergerak dan rodanya adalah pemuda. Seperti itu. Oke, ternyata peran pemuda sangat penting sekali ya, apalagi buat negara kita, negara Indonesia gitu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari obrolan kita tadi ya, pemuda itu emang benar-benar sangat penting ya, sangat penting bagi Indonesia, dan kita sebagai pemuda sudah seharusnya sadar akan hal itu gitu. Iya. Kita harus menjadi pemuda yang lebih bermanfaat lagi, dan sebagai pemuda yang sudah seharusnya lah ya kan, yang sudah dijelaskan oleh Kak Lana tadi gitu. Oke, cukup sekian kayaknya ya, cukup sekian podcast pada hari ini, dan terima kasih buat Kak Lana yang udah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu di sini gitu ya, dan mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.